Tapi agak buram dikit, Umi. Oke, baik. Kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak ada yang ganggu masuk lagi ya, karena kalau dia ada yang masuk, Umi screen-nya macet. Waalaikumsalam ya. Kita masuk di subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Siapa yang pernah jalan-jalan sebelum masa COVID-19? Ya, Umi. Iya. Paling suka jalan-jalan kemana? Tempat wisata yang mana? Pantai, taman, Pantai. ya, atau ke gunung, ke sungai, ya banyak sekali tempat-tempat wisata. Pantai sama sungai, Umi. Iya, suka main air ya. Nah, termasuk juga dengan kolam renang. Nah, di tempat wisata itu kan banyak sekali aturan ketika kita mau masuk, harus pakai tiket, harus menjaga kebersihan dan lain sebagainya ya. Kita lihat ya sekarang. Yang baru masuk Olive ya. Bisa. Oke, semua audionya boleh ditutup ya, anak pintar. Malah kebu. Ya. Kita mulai dengan bahasa Indonesia. Pembacaan puisi. Pembacaan puisi itu harus memperhatikan, ingat kemarin yang Miria informasikan ya, artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Tolong audionya ditutup dulu yuk, biar suara Mirianya tidak terputus-putus. Ya, audionya ditutup. Ya, baik. Artikulasi adalah kejelasan pengucapan kata-kata. Jadi di sini pengucapan R, pengucapan T itu harus jelas. Ya, itu namanya artikulasi. Sementara intonasi adalah ketepatan penekanan nada kata-kata. Nah, di puisi itu kan ada nada senang, ada bercerita tentang marah, ada juga yang menceritakan tentang kesedihan, maka itu intonasinya harus tepat. Berkaitan juga dengan ekspresi, yaitu raut wajah saat membacakan kata-kata. Nah, intonasi dan ekspresi ini dia sejalan. Ya. Jadi ketika dia marah, nada suaranya seperti orang marah, ekspresi wajah pun seperti orang marah. Itu ya. Sementara artikulasi tadi adalah ucapan kata-katanya dengan jelas. Biasanya ada huruf-huruf tertentu yang bacanya nggak diucapkan tidak jelas. Nah, kalau di tahfiz, artikulasi ini seperti makhorijul huruf. Ya, dia ada jelas saat pengucapan. Oke. Saat membaca puisi, setiap kata sebaiknya diucapkan dengan perlahan agar terdengar dengan jelas. Coba ya, sekarang kita lihat puisi yang ada di sini. Nah, ini dia puisinya. Judulnya adalah Laut Saat Malam. Ini menceritakan laut. Matahari mulai terbenam, deru ombak bersautan, membuka kesunyian malam di tengah hutan. Tampak dari kejauhan, layar kapal dikembangkan. Tanda nelayan melakukan kewajiban, mencari ikan demi memenuhi kebutuhan. Nah, itu contohnya Umi ya. Jadi artikulasinya, kata-katanya itu jelas. Dia tidak terburu-buru sehingga semua apa yang diucapkan bisa diberi dengan baik. Ya.
Mungkin tadi Umirya ekspresi wajahnya ya, karena di sini puisinya berceritanya datar, hanya menginformasikan tentang keadaan laut. Jadi tidak ada marah, tidak ada senang, gitu ya. Tidak ada unsur kesedihan di sini. Jadi ini hanya informasi saat keadaan laut pada malam. Oke, siapa yang berani membacakan puisi ini? Ya, silakan. Nanta Umi. Faiza Umi. Faiza, Nanta. Oke. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Coba Umirya mau dengar ini dulu, Nanta dulu coba. Baca puisinya. Nggak jelas, Laut saat malam. Nggak jelas Umi tulisannya. Oke. Ada di buku nggak Umi? Oh, nggak ada kayaknya. Oke. Kalau begitu, Faiza jelas nggak? Jelas Umi. Coba ya. Faiza. Laut saat Faiza ya Umi. Iya, iya. Laut saat malam. Matahari mulai terbenam. Deru ombak bersahutan. Membuka sunyian malam di tengah lautan. Tampak dari kejauhan layar kapal dikembangkan. Tanda nelayan melakukan kewajiban mencari ikan demi memenuhi kebutuhan. Ya, terima kasih. Nanta Umi. Sama-sama Umi. Iya, Nanta sudah jelas. Oke, silakan Nanta. Tidak ada di buku Umi. Oke, silakan. Matahari mulai terbenam. Deru ombak bersahutan. Membuka kesunyian malam di tengah lautan. Tampak dari kejauhan layar kapal dikembangkan. Tanda nelayan melakukan kewajiban mencari ikan demi memenuhi kebutuhan. Ya, oke. Kemudian yang perempuan siapa yang berani? Di buku tematiknya ada di halaman 77. Ada yang berani anak perempuan? Tematik C ya, Nak? Salwa Umi. Oke, silakan Salwa. Laut saat malam. Matahari mulai terbenam. Deru ombak bersahutan. Membuka kesunyian malam di tengah lautan. Tampak dari kejauhan layar kapal dikembangkan. Tanda nelayan melakukan kewajiban mencari ikan demi memenuhi kebutuhan. Iya, Salwa, bait pertama, Salwa lambat bacanya, perlahan-lahan. Tapi di akhir bait kedua, Salwa sudah mulai terburu-buru. Tadi kan sudah diinformasikan bahwa membaca puisi itu sebaiknya dibacakan dengan perlahan, agar maknanya itu dan kata-katanya itu dapat didengar dengan jelas. Ya, Salwa ya. Oke, terima kasih Salwa. Kita lanjut ya. Untuk yang lain. Umi putus-putus. Oh gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Apa yang disampaikan oleh penulis puisi dalam puisi tersebut? Jawabannya adalah yang disampaikan oleh penulis dalam puisi Laut Saat Malam adalah kegiatan nelayan pada saat malam di lautan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi ini makna dari puisi yang kita bacakan tadi ya, menceritakan tentang nelayan yang
mencari ikan untuk memenuhi kebutuhannya ya, suasana pada laut pada malam hari. Nah, kemudian susunlah kata-kata sesuai dengan makna kata yang disajikan. Orang yang pekerjaan utamanya menangkap ikan disebut apa? Nelayan. Nelayan, Umi. Acak-acakan ya. Leyana. Kalau kita susun menjadi yang benar memiliki makna, maka adalah Nelayan. sesuai dengan makna yang tadi di Umi, suara Umi kecil besar Umi. Iya Umi. Halo, ini oke. Kita coba. Kalau seperti ini gimana? Masih kecil Umi. Malah tambah kecil Umi. Tuh. Kalau seperti ini tambah kecil atau enggak? Kecil. Malah tambah kecil Umi. Oh gitu. Oke, Umi coba ya. Kecil, Mi. Sebentar. Umi coba buka gabung dengan Zoom. Udah Umi. Udah, bagus. Udah. Oke, kita lanjut ya. Kadang-kadang sinyalnya juga bermasalah ini. Nah, sekarang ini kita akan menceritakan. Nah, ini kita tentang percakapan ya. Minta tolong. Nah, sekarang Umiria mau minta, ini ada 3 tokoh. Umiria mau praktek membaca percakapan ini. Lani, ini diperankan oleh... Ini suara Umi nggak ada. Umi kecil Umi. Kecil Umi. Kita coba ya. Umiria buka pakai Zoom di ini ya. Di HP. Suara Umi nggak kedengaran Umi sama sekali. Bentar ya. Kita coba pakai yang ini. Udah Umi. Oke. Udah Umi. Oke. Headsetnya ngeprank Umi Ria ini. Hah? Headsetnya ngeprank Umi Ria. Ngeprank banget ya. Oke. Sekarang suara Umi jelas nggak? Jelas. Oke. Kalau jelas sekarang yang jadi Lani ini Dea. Oke. Bisa Dea. Yang jadi Kak Adi adalah Rasyad. Mana Rasyad? Ada Rasyad? Yang jadi Koma No. Siap ya? Ya Mi. Ya. Dea tulisannya kurang jelas Umi. sebagai Lani. Kak Adi diperankan oleh Rasyad. Komang diperankan oleh Uno. Paham? Umi, diulangin lagi ya Umi. Tulisannya kurang jelas, Umi. Tulisannya Uno nggak jelas. Oke, baik. Ada di buku halaman 86. Nah, Uno boleh lihat di halaman 86 Uno. Siap ya, Dea juga. Dea Lani ya Umi. Dea Lani. Silakan mulai Dea. Permisi, Kak Adit. Apakah kakak sedang sibuk? Silakan Rasyad. Oh, ada Lani dan Komang. Kakak sedang tidak sibuk. Memangnya ada apa? Lanjut. Begini Kak,
berencana untuk bermain basket bersama. Terus? Namun, kami memerlukan wasit untuk bermain basket. Oke, lanjut Lani. Dea. Apakah kakak mau menolong kami dengan menjadi wasit? Tentu saja. Ayo sekarang kita ke lapangan. Kakak akan menjadi wasitnya. Terima kasih banyak, Kak Adit. Oke. Terima kasih. Nah, tadi Rasyad sudah bagus nadanya karena Rasyad menjadi yang akan menjadi wasit ya kesediaannya. Tapi yang minta tolong adalah Kak Adit yang tadi yang minta tolong ya. Tadi Ungu enggak bicara. Yang minta tolong itu adalah Lani. Jadi tadi kata-katanya nadanya tadi pas. Iya Kak. Apakah Kak mau menolong Lani dengan menjadi wasit? Nah, itu ya tanda tanya permintaan tolong. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di materi bahasa Indonesia ada yang mau tanyakan? Sudah jelas? Oke, kita akan masuk ke PPKN. Pengamalan sila keempat Pancasila di tempat wisata. Nah, ini dilihat ya. Oke. Sila keempat Pancasila dapat kita amalkan dalam pengambilan keputusan bersama keluarga. Misalnya, keputusan untuk pergi berwisata. Nah, jadi sebaiknya ketika kita ingin pergi ke tempat wisata itu bukan hanya karena keinginan kakak atau keinginan ayah, tapi didiskusikan sebagai salah satu pengamalan sila keempat. Oke, kita lanjut ya. Hal-hal yang didiskusikan sebelum berwisata. Miriam mau minta tolong Nadifa, tolong dibacakan Nadifa. Tempat yang ingin dikunjungi. Oke. 2. Makanan yang akan dibawa saat berwisata. 3. Alat transportasi yang akan digunakan ke tempat wisata dan perlengkapan yang perlu disiapkan untuk berwisata. Oke. Bermusyawarah. Artinya adalah melakukan pembahasan secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Yang makna dari bermusyawarah. Nanti kalau ada soal pas apa yang dimaksud dengan musyawarah, jawabannya adalah melakukan pembahasan secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Ya, seperti itu ya. Sikap yang harus dihindari saat melakukan musyawarah. Kira-kira apa saja yo? Yang nggak boleh? Tidak boleh memaksakan kehendak. Oke. Yang lain? Menghargai pendapat orang lain. Iya. Nah, ini dia ya. Memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak mendengarkan pendapat orang lain,
memotong perkataan orang lain yang sedang memberi pendapat. Nah, poin yang ketiga, ini bukan hanya saat bermusyawarah ya. Ketika ada orang tua sedang berbicara, ada teman sedang berbicara, tiba-tiba kita memotong, nyerobot omongan, itu nggak baik. Ya, perilaku yang tidak terpuji, tidak sopan. Ya, paham ya? Paham, Umi. Ya. Kita berbicara saat musyawarah ini adalah saat diberi kesempatan untuk berbicara. Baru kita bicara. Ya. Oke. Sekarang kita masuk pengamalan sila kelima. Alif keluar masuk ya. Kalau dia nggak live lo yang ngeluarin, dia nggak akan lama baliknya. Itu lo yang ngeluarin, tau nggak? Pencet tanda merah tadi. Halo, Alif. Audionya ditutup ya. Oke ya. Sekarang nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila antara lain. Pancasila kelima adalah apa? Suka bekerja keras. Dan bunyi sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nilai-nilai yang pertama, nilai-nilainya suka bekerja keras, hidup secara hemat, menghargai orang lain, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Ya, ini pernah kita bahas kemarin ya. Pengamalan sila-sila ini. Oke. Contohnya, sekarang ketika ada di tempat wisata apa saja, mengikuti aturan yang ada dengan ikut mengantri saat berada di taman hiburan. Nah, antri di sini termasuk pengamalan dari sila kelima. Ya, antri mematuhi peraturan. Ya, itu adalah pengamalan sila kelima. Kalau dia tidak mau mentaati peraturan, dia nggak antri, nyerobot-nyerobot, maka suasana akan menjadi rusuh. Ya kan? Kawan-kawan yang lain juga tidak nyaman. Oke, sekarang kita masuk ke materi matematika. Sebelum masuk di matematika, ada yang ingin ditanyakan? Allah paham Umi. Sudah jelas Umi. Oke, sekarang kita lihat, masih ingat ya satuan panjang meter dan sentimeter. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Ya, kita lihat. Panjang sebuah meja 2 meter. Di meja tersebut dipasang taplak dengan panjang 100 cm. Berapa meter sisa meja yang tidak tertutup taplak? Lihat kata pertanyaannya. Satuan panjang yang ditanyakan adalah meter. Jadi jawabnya dia harus meter. Bagaimana cara menjawabnya? Seperti ini. Diketahui panjang meja 2 meter. Panjang taplak 100 cm sama dengan titik-titik meter. 100 cm dibagi 100 cm sama dengan 1 meter. Ya, jadi 100 cm itu sama dengan 1 meter. Kalau 2 meter itu 200 cm. Jadi 2 meter dikurang 1 meter sama dengan 1 meter.
Jadi panjang meja yang tidak tertutup taplak adalah 2 meter dikurang 1 meter sama dengan 1 meter. Oke. Kita lanjut, lihat lagi contohnya. Dedi memiliki 2 tongkat yang sama panjang. Panjang setiap tongkat 100 cm. Berapa meter jumlah panjang kedua tongkat tersebut? Nah, lihat di pertanyaannya. Yang ditanyakan satuan panjang meter. Ya, jawabannya adalah 100 cm itu sama dengan 100 cm dibagi 100 cm. Nolnya dibuang. Coret. Ini 1. Ya, 100 dibagi 100 sama dengan 1. Ya, jadi jawabannya jumlah panjang kedua tongkat Dedi adalah 1 meter ditambah 1 meter sama dengan 2 meter. Oke ya. Lebar sebuah jalan 5 meter. Sebuah mobil dengan lebar 1 meter lebih 70 cm melewati jalan tersebut. Berapa sentimeter sisa lebar jalan tersebut? Nah, pertanyaannya satuannya adalah sentimeter. Jadi semua kita rubah ke sentimeter dulu. Lebar jalan 5 meter. 5 dikali 100 sama dengan 500 cm. Ya. Lebar mobil 1 meter lebih 70 cm. 1 meter sama dengan 100 cm ditambah 70 cm sama dengan 170 cm. Nah, ini ya jalannya ya. Kemudian jawabannya 500 cm ditambah 170 cm. Bukan ditambah ya, dikurang ya. Kurang. 500 cm dikurang 170 cm sama dengan 330 cm. Ya. Di matematika ini kita harus perhatikan satuan panjang yang ditanyakan. Kalau diameter berarti yang sentimeter dibuat meter. Tapi kalau yang ditanyakan sentimeter, di pertanyaannya yang satuan meter kita rubah dulu menjadi satuannya sentimeter. Paham? Paham, Umi. Sekarang kita mengenai SBDP. Ya. Bahan buatan masih ingat ya? Bahan buatan itu adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Alat yang biasa digunakan dalam membuat kerajinan. Yang pertama adalah pemotong. Contohnya pemotong. Pisau, gunting. Ya. Gunting dan pisau atau karter. Tapi untuk kita saat membuat kerajinan menggunakan alat ini harus didampingi oleh orang tua atau orang dewasa. Karena ini benda tajam yang sangat berbahaya. Oke, kita lanjut ya. Alat yang berikutnya adalah perekat. Apa saja yang dengan perekat? Lem, selotip ini ada macam-macam, ada yang bening, ada yang berwarna, ada juga yang double tip, bisa lem atas dan bawah ya. Kemudian ada namanya pewarna. Apa saja yang dimaksud dalam pewarna?
Spidol. Pensil warna. Dan warna makanan. Ya, kalau sama krayon mirip ya. Cat air atau pewarna makanan. Oke, pinter semua. Kita lanjut sekarang. Kita akan mengidentifikasi alat dan bahan. Coba lihat. Ini adalah gambar kolase gabungan. Kira-kira bahannya apa ya? Oh, langkahnya. Ini bahannya dari kertas origami. Cara membuatnya gimana? Menyiapkan medianya. Iya, kita buat dulu gambar sketsanya. Setelah itu kertas Memotong origami kertas kecil-kecil. Iya, setelah dipotong kecil-kecil, Menempelkan. ya benar, sehingga dia menempel sesuai pola yang kita inginkan. Ya, benar. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ini adalah bingkai foto. Kira-kira bisa nggak identifikasi bahan dan alat untuk membuat bingkai foto ini? Coba. Bahannya. Iya, kertas kado. Terus ada yang di sama kertas kado itu apa? Kardus. Ya. Ada juga yang kita lingkar-lingkarin itu dibuat panjang itu bisa dari majalah bekas, koran bekas, atau kertas kado pun boleh. Ya. Gimana cara membuatnya? Coba langkah-langkahnya siapa yang bisa? Memakai sedotan. Enggak ada sedotan di sini, Nak. Jadi gini, langkahnya pertama kita buat pola dari kardus. Setelah itu dibungkus dengan kertas kado. Untuk agar kertas kado itu terbungkus dengan rapi, dengan karat atau lem. Kemudian kita beri hiasan kertas kado yang dilinting. Dilinting, kemudian direkatkan kembali di bingkai foto yang sudah kita bungkus tadi. Oke? Bisa ya, seperti itu. Jadi kita harus tahu cara tahapan membuatnya, atau langkah-langkahnya, kemudian bahannya apa saja, alat yang harus kita gunakan itu apa saja. Ya. Kita lihat sekarang tugasnya. 1. Tuliskan 3 contoh pengamalan 4 dan 5. Ya? Itu 3 apa 8, Nek? 3. Tuliskan 3 contoh pengamalan keempat dan kelima Pancasila di tempat wisata berdasarkan pengalamanmu. Nanti share ya, Umi. Nanti share di grup ya. Di grup ya, Mi. Baik, Umi akan share. Berdasarkan pengalaman ya, kita tentunya sudah pernah semua ke tempat wisata. Ya, jadi ini berdasarkan pengalaman. Yang kedua, bahasa Indonesia ada di buku pena 2C halaman 78, nomor 3B dan C. Jadi nggak semuanya ya. Hanya nomor 3B dan 3C. Ya. Tulis di buku pena. Kenapa? Ya, halaman 78. Oke. Sudah. Ternyata waktunya habis karena sepertinya akan terputus. Mari kita bersama-sama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallah
Allahumma